sama guru yang telah lulus passing grade itu untuk bisa mendapatkan formasi tanpa harus ikut seleksi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam video ini teman-teman guru honorer sekalian, kami akan sampaikan beberapa informasi terkait dengan pelaksanaan P3K guru nantinya di tahun 2022. Tentunya tentang mekanisme dan juga beberapa kebijakan yang akan diterapkan oleh Panselnas terkait dengan pelaksanaan P3K di tahun 2022. Pertanyaan yang muncul dari guru-guru honorer misalkan tentang apakah benar guru-guru yang sudah lolos passing grade itu menempati di sekolah induknya masing-masing. Kemudian apakah mereka harus mengikuti tes kembali atau langsung pemberkasan. Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya. Kemudian bagaimana untuk tesnya bagi guru-guru yang belum lolos passing grade di tahap 1 tahap 2 belum lolos passing grade, apakah mereka akan disamakan dengan guru-guru yang lulusan PPG atau seperti apa? Karena berita yang muncul bahwa pemerintah akan membedakan seleksi antara guru honorer yang belum lolos passing grade dengan seleksi guru yang baru lulus ya, atau fresh graduate. Nah, dalam video ini semoga bisa menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman guru honorer terkait dengan pelaksanaan P3K untuk kecepatan fungsional guru di tahun 2022. Jadi simak video ini hingga akhir, semoga bisa memberikan pencerahan kepada teman-teman sekalian. Sebelum kita masuk di pembahasan, silahkan teman-teman subscribe channel ini dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, kita ke pembahasan. Pembahasan pertama adalah apakah guru PG langsung menempati di sekolah induknya. Kemudian yang kedua adalah apakah harus melalui tes seleksi atau langsung menjadi ASN ataupun pemberkasan. Kita simak video dari Pak Mendikbud dan juga Pak Iwan Syahril. Guru induk masuk di posisi yang lolos PG tapi belum dapat formasi, dapat dulu formasi. Tentunya ada beberapa isu-isu lain seperti sekolah swasta dan lain-lain yang masih perlu dipertimbangkan, dan itulah salah satu kenapa kita prioritaskan dulu guru-guru negeri, guru-guru induk di dalam sekolah negeri. Itu tahun 2022. Dan mekanisme baru ini atau aturan yang disempurnakan ini mempertimbangkan pertama guru yang telah lulus passing grade itu untuk bisa mendapatkan formasi tanpa harus ikut seleksi. Untuk pembahasan berikutnya yaitu bagaimana seleksi untuk guru honorer yang belum lolos passing grade. Nah, ini akan ada keistimewaan yang diberikan oleh Panselnas. Silahkan simak video dari Kemenpan RB berikut ini. Seleksi yang berupa tes yang sama seperti rekrutmen yang lainnya. Jadi kita akan membedakan proses rekrutmen dari guru yang sudah mengajar sebagai honorer. Kalau nggak salah 3 tahun lebih ya Pak Iwan ya, kita udah sepakati tahunnya, tinggal diverifikasi, dan proses seleksinya kita akan bedakan dengan rekrutmen baru. Itu pembahasan yang kami lakukan di Panselnas. Kemudian yang ketiga adalah pada saat kita nanti membuka formasi untuk rekrutmen baru, itu kalau bisa tidak lagi langsung attach ke formasi sekolah dan guru tertentunya, karena kita akan mengalokasikan penugasan lulusan-lulusan baru itu ke 3T. Kalau perlu justru lulusan-lulusan terbaiknya yang akan kita taruh di 3T tadi, agar kualitas guru kita di sana juga semakin baik. Tetapi tentu kami harus menyiapkan skim insentif atau benefitnya, dan kemudian juga mekanisme mobility-nya setelah 2 atau 3 tahun mereka kemudian ditarik untuk ditempatkan di tempat referensinya mereka. Jadi kita ingin penempatan itu diatur oleh negara, karena ini adalah kebutuhan negara. Jadi orang tidak bisa hanya melamar ke tempat tertentu. Di mana-mana rekrutmen itu ya tugasnya pemberi kerja untuk menempatkan. Tetapi khusus honorer kita prioritaskan adalah di sekolah induknya. Jadi kita bedakan proses rekrutmen antara honorer dengan rekrutmen baru. Kami kira itu 3 hal breakthrough yang kami sudah